Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli Soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Di pagi Jumat kali ini kita akan belajar PAI pelajaran 1 tentang membaca surah At-Tin dan Al-Ma'un. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kalian tidak lupa. Kita baca berdoa bersama-sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, semoga saja pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Kita masuk ke pembelajaran PAI pertama, yaitu tentang membaca surah At-Tin dan Al-Ma'un. Surah At-Tin artinya adalah buah tin. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat dan merupakan surah ke-95 setelah surah Al-Buruj. Jadi surah At-Tin ini diturunkan setelah surah Al-Buruj. Kemudian surah At-Tin merupakan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Di sini ada lafaz dari surah At-Tin, Ibu akan bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, ini merupakan lafaz atau bunyi dari surah At-Tin. Apa sih makna dari surah At-Tin ini? Makna surah At-Tin yang pertama adalah Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Jadi kita itu diciptakan Allah dalam sebaik-baik bentuk, yaitu dalam bentuk sempurna. Terlebih manusia itu memiliki akal pikiran yang berbeda dengan makhluk lainnya. Kita itu diciptakan Allah memiliki akal pikiran tidak sama dengan hewan. Hewan itu tidak memiliki akal pikiran. Contohnya kita lihat misalnya kucing. Kucing itu dia pipis di mana saja dia tidak merasa malu karena dia tidak punya akal pikiran. Beda halnya dengan manusia. Manusia itu diberikan oleh Allah akal pikiran sehingga akan merasa malu apabila pipis di sembarang tempat. Kemudian makna berikutnya ada Allah akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling hina jika tidak mampu mengamalkan petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah. Tahukah kalian orang yang hina di mata Allah adalah salah satunya orang yang tidak mau sholat. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ketika orang tidak mau sholat atau kita tidak mau sholat, itu artinya kita tidak merasa butuh akan pertolongan Allah. Sholat itu adalah kan meminta atau berdoa. Jadi dikatakan orang yang tidak mau sholat adalah orang yang sombong. Karena kita tidak mau meminta kepada Allah. Seperti itu. Kemudian makna berikutnya adalah Allah akan memberikan pahala yang tidak putus kepada orang yang beriman jika senantiasa berbuat kebaikan. Jadi kalian jangan pernah bosan ya untuk selalu berbuat kebaikan karena insya Allah pahalanya itu tidak akan putus-putus. Kemudian makna berikutnya adalah Allah merupakan hakim yang maha adil. Jadi tidak mungkin Allah itu memutuskan atau memberi keputusan yang tidak adil bagi makhluknya. Karena Allah itu maha adil dan pemberi keputusan yang paling bijaksana. Kemudian surah Al-Ma'un artinya barang-barang berguna.
Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat dan merupakan surah ke-107 setelah surah Al-Kautsar. Jadi surah Al-Ma'un merupakan surah yang diturunkan setelah surah Al-Kautsar. Surah ini termasuk surah Makkiyah, sama seperti surah At-Tin tadi ya, karena surah Al-Ma'un ini diturunkan di kota Mekkah. Di sini ada surah lafaz dari surah Al-Ma'un. Ibu akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, ini bunyi dari surah Al-Ma'un. Apa sih makna dari surah Al-Ma'un? Yang pertama adalah anjuran memberi makan orang miskin dan anak yatim. Nah, jadi kita itu harus senantiasa berbagi kepada setiap orang, terlebih kepada orang miskin dan anak yatim. Yang kedua, anjuran menunaikan sholat tepat waktu. Jadi, kenapa kita itu dianjurkan sholat tepat waktu? Karena ada hadis yang meriwayatkan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah sholat tepat waktu. Jadi, kalian jangan menunda-nunda sholat ya. Makna berikutnya adalah anjuran mengerjakan kebajikan dan berbuat baik kepada orang lain. Ketika kalian akan berbuat baik atau kebajikan itu tidak harus menunggu nanti, tapi lakukanlah mulai dari sekarang. Karena sebagaimana ada hadis yang meriwayatkan, khairan nasi anfa'uhum linnasi, yang artinya adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi kita itu harus selalu berbuat baik agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang terakhir, ada anjuran berbuat ikhlas dalam beramal serta menjauhi perbuatan riya. Nah, ikhlas di sini apa maksudnya? Ikhlas adalah berbuat sesuatu itu karena Allah Ta'ala. Jadi kita itu bukan melakukan sesuatu itu bukan karena ingin dipuji misalnya, ingin terlihat orang lain. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Ketika kalian berbuat kebaikan, kalian harus karena Allah Ta'ala. Jangan ingin dipuji atau dilihat orang lain, seperti itu. Baik, ini untuk pembahasan materi kita hari ini. Di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu kalian tuliskan surah At-Tin dan surah Al-Ma'un. Pekan ini kalian hanya menuliskan 2 surah ini saja. Pekan depan baru kalian menghafalkannya. Ya, silahkan kalian tulis di buku tulisnya. Cukup sekian materi pemaparan tentang surah At-Tin dan Al-Ma'un. Semoga dapat dipahami. Apabila ada yang belum dipahami boleh bertanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.